Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah panduan utama penyusunan kurikulum agar kurikulum mampu membentuk peserta didik beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berguna bagi agama serta bangsa. Kesesuaian secara umum sudah selaras, namun belum sempurna. Alasannya karena beberapa materi terlalu teoritis. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari kurang ditekankan dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan tantangan zaman modern. Kelebihannya, efisien menyampaikan materi luas dalam waktu singkat dan dapat sampaikan konsep dasar yang rumit secara sistematis. Kelemahannya, sulit menyesuaikan dengan perbedaan kemampuan siswa, cepat bosan, dan penerapan nilai agama secara praktek kurang maksimal. Jadi, metode ceramah cocok untuk menyampaikan dasar materi, namun perlu digabungkan dengan diskusi, contoh nyata, dan praktek agar tujuan pendidikan Islam membentuk akhlak dan pemahaman mendalam tercapai dengan baik. Penerapan evaluasi pendidikan Islam yang komprehensif. Yang pertama, aspek pengetahuan. Tetap menggunakan ujian tertulis, namun harus divariasikan dengan analisis studi kasus atau kuis berbasis pemecahan masalah keagamaan. Yang kedua, aspek sikap. Menggunakan teknik perilaku, yaitu dengan penilaian perilaku diri sendiri atau perilaku antar teman, dan untuk mengukur keikhlasan, sopan santun, dan kepedulian. Yang ketiga adalah aspek perilaku, menggunakan penilaian praktek atau portofolio ibadah seperti sholat, wudhu, dan kegiatan-kegiatan tentang keagamaan. Keluarga sebagai madrasatul ula yang meletakkan fondasi akhlak, kasih sayang, dan keteladanan awal, serta sekolah sebagai lembaga formal yang memperluas wawasan pengetahuan dan keilmuan, serta mengasah logika dan melembagakan kebiasaan akhlak terpuji yang terstruktur. Masyarakat sebagai laboratorium yang menyediakan lingkungan yang mendukung agar nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan di sekolah tidak dirusak negatif oleh lingkungan. Pembinaan akhlak menurut Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai tujuan utama dari pendidikan karena ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kerusakan. Tujuan akhir dari pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu hanya dicapai melalui penyucian jiwa. Relevansi saat ini sangat relevan di tengah era digital dan krisis moral seperti perundungan, pornografi, dan krisis sopan santun. Peserta didik saat ini tidak kekurangan informasi atau ilmu, tetapi kekurangan kompas moral untuk menyaring dan menggunakan ilmu tersebut secara bijak. Alasan Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran bertahap karena jiwa manusia menerima ilmu secara bertahap dan tidak bisa menerimanya sekaligus. Cara ini menghindari kebingungan dan menumbuhkan niat dalam belajar secara awet. Dampak jika tidak diterapkan, siswa mudah lelah, bingung, dan tidak suka pelajaran, serta hilang semangat belajar karena terlalu berat. Penerapan menurut Ismail Raji Al-Faruqi mengintegrasikan islamisasi ilmu dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pondasi utama untuk pengetahuan umum dan tidak memisahkan keduanya. Penerapan menurut Muhammad Naqib Al-Atos, konsep adab, tunjukkan adab sebagai pondasi utama sebelum mengajarkan ilmu, yaitu sikap sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru, diri sendiri, dan lingkungan. Pastikan ilmu yang dipelajari disertai niat lurus untuk kebenaran, bukan untuk sekedar gelar dan keuntungan duniawi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just adore
let you know you're